Shalom, selamat malam para kekasih Tuhan. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di acara doa malam ibadah di Gereja Miracle Center. Mari sebelumnya sama-sama kita datang di bawah kaki Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami bisa bersama-sama Tuhan. Datang di bawah kaki-Mu, kami mau Tuhan mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa memberikan kami ketenangan, tidak ada yang bisa memberikan kami kedamaian selain Engkau Tuhan. Karena hanya dekat Engkau saja Tuhan, hati kami menjadi tenang Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Bapa, biar Kau jamah setiap kami ya Bapa, karena kami senantiasa membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Biar hati kami senantiasa merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, karena kami benar-benar mau mendengar suara-Mu ya Bapa. Berbicara Roh Kudus, isi hati-Mu Tuhan, hanya isi hati-Mu Yesus yang keluar Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah semuanya ini Tuhan, hanya kebesaran nama-Mu, hanya keagungan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada saat saya mendapatkan jadwal untuk mengisi di doa malam ini, saya bertanya sama Tuhan, Bapak, apa yang mesti saya bagikan Tuhan untuk mengisi acara doa malam ini Tuhan? Karena saya tahu semuanya ini Tuhan, semuanya dari apa yang kita bicarakan di mimbar ini harus semuanya yang pernah kita alami, ya, dan benar-benar kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian Roh Kudus berbicara kepada saya, saksikan apa yang selama ini kamu alami. Nah, saya bingung, apa Tuhan yang saya alami? Cukup banyak Tuhan yang saya alami. Kemudian Tuhan memberikan rema di dalam hati saya, ya. Mari kita sama-sama melihat di Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, apa yang menjadi alasan supaya kita dekat dengan Allah? Kita tahu tentunya bahwa setiap kita manusia adalah ciptaannya. Jadi kalau ciptaannya itu enggak boleh dan tidak akan mampu seperti yang menciptakan. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita bisa letih, kita bisa capek secara energi ya, kita juga bisa mengalami ketakutan, kita mengalami depresi, kita mengalami keputusasaan, bahkan ketika kita juga bisa mengalami emosi, kita enggak bisa mengontrol emosi kita karena kita manusia yang lemah. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Kita tahu hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita jalan keluar, hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita ketenangan. Ya. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia yang bergantung. Bergantung sama siapa? Tentunya bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari manusia, tidak ada yang bisa kita andalkan dari manusia. Karena manusia terbatas. Maka dari itu, satu-satunya jalan yang bisa memberikan kita ketenangan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya sendiri pada saat pandemi ya tahun lalu di bulan Maret, di bulan Maret itu saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa ya Tuhan yang mesti harus saya lakukan? Pastinya yang saya harus lakukan nomor satu adalah berdoa. Berdoa adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, kita tahu bersaat teduh juga merupakan kesadaran kita bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berdaya. Kita adalah manusia yang tidak mampu. Ini Tuhan, aku membutuhkanmu Tuhan. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih indah selain kita datang di bawah kaki Tuhan. Dan dari situ saya tahu, kemudian Roh Kudus itu berbicara kepada saya, kamu mesti doa peperangan. Saya ngomong, Tuhan, doa peperangan apa ya Tuhan? Doa peperangan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ini yang mungkin bisa saya bagikan kepada setiap saudara-saudara, apa yang sudah saya alami gitu. Saya berdoa peperangan, ya kita ini berdoa kan seperti yang Tuhan maui, bukan yang seperti kita maui. Karena ketika kita diberikan sama Roh Kudus, kita tentunya kita mesti taat, ya. Kenapa? Karena di situ ada kekuatan, ada ketenangan dari Tuhan ketika kita taat sama Tuhan. Ya, berdoa, nomor satu berdoa, pastinya berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. Berdoa itu seperti menjalin hubungan sama Tuhan. Ya, pertama kita mengaku dosa kita, kemudian setelah kita mengaku dosa kita urutannya ya, kita memuji, menyembah Tuhan, kemudian baru kita bercerita ya, kita juga meminta sama Tuhan. Kenapa kok kita meminta? Ya, karena Tuhan sudah berjanji, dan ketika Tuhan berjanji, tentunya Tuhan pasti menepati janjinya. Ya, mari kita sama-sama lihat di firman Tuhan, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukan menjadi sesuatu yang dosa kalau kita sampai kita meminta sama Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita meminta sama Tuhan. Ini loh, di Matius 7 ayat 7, Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kita bahwa kita diizinkan untuk kita meminta. Ya. Kalau kita ngotot sama Tuhan, nah itu yang dosa. Tapi kalau kita meminta, kemudian kita kembalikan sama Tuhan. Bapa, biarlah ini semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah Tuhan. Bukan ngotot, bukan memperjuangkan, bukan meminta dengan memaksa Tuhan, dengan mengatur Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kita disuruh Tuhan meminta, kemudian kita kembalikan sama Tuhan. Hanya seizin-Mu Tuhan, hanya sekehendak hati-Mu Tuhan. Kapan saatnya kita bisa melihat bahwa janji Tuhan, keinginan kita, permohonan kita dikabulkan Tuhan pada saat apa? Ya, kita nggak bisa apa-apa. Semuanya waktunya Tuhan, semuanya dengan timingnya Tuhan, dengan maksudnya Tuhan, dan pastinya maksudnya yang terbaik. Entah itu berupa yang
kita inginkan, yang kita harap-harapkan, ataukah juga dengan perubahan dari kedewasaan karakter kita. Kita nggak tahu kita sampai kapan doa itu dijawab. Ya sampai Tuhan menjawab setiap doa kita. Mungkin 2 tahun, 4 tahun, berpuluh-puluh tahun, atau kan mungkin sebentar, gak ada yang tahu. Ya, ketika kita meminta sama Tuhan, tentunya kita meminta seperti menjalin hubungan dengan Papa kita di dunia. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus, saya mendapatkan keluarga yang luar biasa diberkati Tuhan. Karena saya menyadari apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, benar-benar kita ini merasakannya. Bahkan saya merasa bahwa saya menikmati surga. Surga di mana? Di dunia ini. Saya menikmati surga. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Pada saat pandemi, saya juga berdoa sama Tuhan. Saya mendekatkan diri saya. Karena saya tahu paling nikmat, paling indah adalah ketika kita dekat sama Tuhan. Kita mendekat sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikannya selain kita datang di bawah kaki Tuhan, kita mendekat sama Tuhan. Dan kemudian saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, pada saat pandemi ini mungkin anak-anak pastinya tentunya juga mereka stres karena yang sebelumnya mereka berjumpa dengan teman-teman, mereka bisa punya waktu lebih di sekolah, ya toh, mungkin juga pergi pada saat hari ulang tahun teman-teman. Sekarang sudah nggak ada lagi acara seperti itu. Ketika saya melihat anak-anak saya, karena anak-anak saya sudah remaja, satu kuliah, satu SMA, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mereka pagi mulai Zoom ya, di lewat laptop mereka, lewat HP mereka. Kemudian mereka siang mungkin sore mereka tidur istirahat, kemudian mereka turun makan Tuhan. Saya bilang kemudian mereka masuk kamar masing-masing, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok kayak gini ya Tuhan? Apa ya Tuhan yang mesti harus aku lakukan? Nah, ini loh, di sini peran kita sebagai seorang istri. Kita tahu gak ada yang lebih indah selain kita mendekat sama Tuhan. Dan ketika kita mendekat sama Tuhan, kita benar-benar tahu apa yang mesti harus kita lakukan. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh untuk para saudara-saudara yang melihat, ya. Suatu ketika Roh Kudus berbicara kepada saya, Roh Kudus bilang, lakukan apa yang mereka senangi. Saya bilang, Tuhan, apa ya Tuhan yang mereka sukai Tuhan? Saya ngomong sama Tuhan, apa ya Tuhan? Nonton film, ya. Sebelumnya sih nggak ada waktu untuk kita nonton film ya toh, karena kita semua pada sibuk kerja, ya kita melakukan aktivitas, suami saya juga bekerja, anak-anak juga sekolah, kuliah, saya juga melakukan aktivitas yang lain. Saya bilang sama Tuhan, benar tak Tuhan kalau saya melakukan ataupun mengajak anak-anak untuk kita bisa melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun hubungan saya
dengan suami, dengan anak-anak lewat menonton film. Ya. Kemudian saya ngomong sama anak-anak saya, gini, ya apa waktu setiap malam kan kita enggak acara kemana-mana. Kalian juga capek, mama juga enggak kepingin kalian masuk kamar, ya toh, masuk kamar sendiri-sendiri. Kemudian kita nonton film ya. Dan pada saat itu suami saya, ya gak apa-apa, itu memang baik, kita mesti lakukan. Nah, jadi sejak awal pandemi tahun lalu sekitar kurang lebih bulan April. Bulan April itu tidak pernah terlewatkan untuk kita tidak menonton film. Entah itu menonton dari Netflix ataupun dari YouTube. Kita menonton film dan tentunya acaranya itu bagus-bagus toh. Karena saya tahu menonton film yang mereka sukai dan benar-benar filmnya ini bukan mengandung kekerasan. Kan ada kita berdua, papa mamanya. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Ya, kemudian mereka masuk kamar sendiri-sendiri. Dan tanpa saya sadari, ketika saya melihat bahwa dengan berjalannya waktu, dengan menjalin hubungan bersama dengan anak-anak, dengan suami, kita bisa melihat film sama-sama, ya toh setelah kita makan malam. Saya melihat perubahan dari anak-anak saya sungguh baik. Saya melihat mereka sungguh mungkin dulunya sebelumnya yang mereka ada apa-apa enggak pernah cerita, sekarang mereka jadi cerita sama saya, sama papanya. Menceritakan gitu loh. Oh ya ma, temanku gini. Dari situ saya menyadari, iya ya Tuhan, hanya gara-gara kita punya acara menonton film sama-sama. Menonton film itu kan bukan yang mahal sih. Murah sekali. Tapi ini benar-benar berguna sekali. Saya bersyukur sekali ketika ada suatu kerjasama yang bagus dari persatuan ini. Jadi ketika papanya ngomong apa, mereka otomatis nurut. Dan mereka, contohnya kayak gini, baca Alkitab. Ayo baca Alkitab, jangan lupa ya baca Alkitab ya. Ya mereka baca Alkitab, ada yang mereka yang ngomong, aku sudah baca Alkitab tadi pagi. Oh ya, gak apa-apa. Jangan lupa saat teduh sama Tuhan. Ya. Nah, dari sini loh, kita ini gunanya kita berdoa, bersaat teduh sama Tuhan, itu apa? Mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Ya karena kita butuh sama Tuhan. Siapa yang gak ingin dari setiap kita merasakan bahwa oh ya keluarga kita kompak, keluarga kita bisa bersatu, keluarga kita bisa menikmati berkat Tuhan, berkat surgawi dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Mujizat yang apa? Mujizat yang saat ini kita nikmati di dunia ini. Bukan sesuatu yang mahal, tapi dibutuhkan adalah ketaatan. Ketaatan sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekat terus sama Tuhan. Dan ketika kita mendekat sama Tuhan, kita merasakan ketenangan, kita merasakan damai. Gak ada yang bisa memberikan kita ketenangan, gak ada yang bisa memberikan kita kedamaian selain Yesus satu-satunya.
Selain kita mendekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, bersaat teduh, kita juga membaca firman Tuhan, ya. Kemudian kita juga beribadah sama Tuhan. Beribadah adalah sebagai ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Gak usah takut untuk datang ke gereja. Selama masih ada tempat, silakan kita datang ke gereja. Kenapa? Ya karena gereja sudah memberikan, memperlakukan protokol kesehatan yang ketat. Di gereja Miracle Center ini kita tahu, setiap kali selalu diperingatkan, mungkin di grup juga diperingatkan selalu itu, ya, bahwa yang demam, batuk, pilek jangan datang. Dan ketika itu disediakan juga wastafel, kita bisa duduk dengan tenang, dengan nyaman, dengan jarak yang cukup jauh ya, 1 meter ya. Jadi kita nggak perlu takut. Datang, kita menikmati hadirat Tuhan. Sungguh menikmati hadirat Tuhan di rumah itu berbeda. Seperti apa yang dikatakan hamba Tuhan Pak Yu, yang tempo hari berkata bahwa ayo kita datang ke gereja. Semua para hamba-hamba Tuhan mengajak setiap kita untuk kita datang di gereja. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita di rumah, kita asik, kita repot dengan urusan kita nggak bisa konsen. Tapi ketika kita datang di bawah kaki Tuhan, ketika kita datang ke gereja ibadah bersama-sama, kita melihat dan kita menikmati hadirat Tuhan. Saya setiap kali di gereja, saya sendiri nggak tahu. Mulai dari awal saya bergereja, karena dulu saya juga ada di gereja lain, saya sungguh menikmati karena saya tahu ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, hubungan kita langsung loh sama Tuhan. Setiap kata-kata di pujian penyembahan harus benar-benar kita nikmati, kita resapi sebagai ungkapan doa, ucapan syukur kepada Tuhan. Itu. Jadi ketika saya datang ke gereja, ketika saya menyembah, saya memuji, air mata ini gak pernah berhenti. Ya mungkin orang-orang melihat saya ini orang yang cengeng. Saya dengan Pak Gem sama. Ini bukan dibuat-buat. Ini bukan dibuat-buat. Saya berbicara ini di atas mimbar. Karena saya, mungkin setiap kita yang datang beribadah, kita mengeluarkan air mata. Air mata ini adalah air mata ucapan syukur kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Kasih setianya, kasih karunia-Nya, mujizatnya, waktunya, nafas yang Tuhan kita nikmati ini. Ini semua pemberian Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke gereja, kita beribadah. Karena kita tahu sesuatu sumber itu datangnya dari Tuhan. Semuanya janji Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Kita harus benar-benar meminta kepada sumber kita. Karena kita tahu, mungkin bagi beberapa orang ya, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang selama ini mendapatkan pertolongan Tuhan, menikmati setiap kebaikan, kemurahan Tuhan, tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang bisa berkata-kata lewat telinga, lewat hati, lewat pikiran kita. Ayo sama-sama kita semua
datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kita meminta sama Tuhan. Kita rugi kalau kita nggak minta sama Tuhan. Kita rugi kalau kita nggak mendekat sama Tuhan. Itu sumber kita, Yesus sumber kita. Makanya itu saya sendiri pada saat pandemi ini, saya benar-benar perbanyak saat teduh sama Tuhan. Ya. Saya perbanyak ini, waktu saya sama Tuhan. Bukan nganggur waktu saya, tapi saya benar-benar memaksimalkan waktu saya sama Tuhan. Karena saya tahu, saya harus minta sama sumber saya, Yesus namanya. Kita gak bisa mengharapkan manusia, kita mengharapkan Yesus. Itu sumber kita, semuanya sumber kita. Sumber kesehatan kita, sumber sukacita kita, sumber kedamaian kita, sumber kasih kita, sumber pengampunan kita, sumber berkat. Secara materi juga, Yesus sumber kita. Kita mesti mendekat sama Tuhan. Apa yang saya bagikan ini, saya enggak mau, saya menikmati sendiri. Tapi saya mau setiap kita menikmati, setiap kita. Saya secara pribadi, karena saya menikmati waktu saya sama Tuhan, saya ingin juga setiap kita, saudara-saudara, kekasih, untuk kita sama-sama menikmati waktu kita dengan Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Dan ketika kita mendekat sama Tuhan, saudara tahu apa yang kita dapatkan? Tuhan itu loh akan menjawab setiap doa-doa kita dengan waktu, dengan alasan Tuhan, dengan saatnya Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah menerima berkatnya Tuhan. Makanya itu setiap daripada kita, para hamba-hamba Tuhan yang mengisi ibadah di ibadah hari Minggu, ibadah doa malam di Gereja Miracle Center ini, mau setiap kita, saudara-saudara, ayo kita sama-sama menikmati mencari sumber kita. Kalau kita enggak minta, kita rugi. Kalau kita enggak minta, benar-benar kita tidak mendapat. Kenapa? Karena kita butuh sama Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Tuhan hanya butuh kerjasama kita. Ketika kita mau taat untuk bekerja sama dengan Tuhan, maka kita menikmati janjinya Tuhan, maka kita menikmati berkatnya Tuhan. Ya, jadi apa yang kita bagikan selama ini, para hamba-hamba Tuhan di Miracle Center ini, pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang pernah setiap kita alami, kita terima dari Tuhan, harus kita bagikan. Supaya setiap kita juga menikmati, sama-sama kita menikmati. Ya. Terima kasih buat setiap saudara-saudara yang mau dengan rendah hati bisa sama-sama datang dan melihat doa malam di Miracle Center ini. Biarlah semua apa yang sudah kita terima dari Tuhan ini benar-benar menjadi berkat buat setiap kita. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau yang ajaib, Engkau sungguh besar Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu Tuhan sungguh sempurna untuk setiap kami. Kami bisa menikmati, bisa mendengar ibadah doa malam ini Tuhan. Dan biarlah ibadah doa malam ini Bapa bisa menjadi rema Tuhan.
Dan kami benar-benar mau Tuhan, berkat sorgawi-Mu kami nikmati Bapa. Kami benar-benar mau menerima mujizat-Mu, mujizat di dunia ini Bapa. Biarlah setiap kami benar-benar senantiasa mengejar apa yang menyukakan hati-Mu Yesus. Mengejar apa Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena tidak ada yang lebih indah Tuhan selain kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Yesus, karena Engkau-lah sumber kami Tuhan, karena Engkau-lah yang memberikan kami ketenangan Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kedamaian Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang lebih daripada Bapa di dunia Bapa. Engkau sungguh manis Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Miracle Center ini Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan menjamah setiap kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Gembala Tuhan, Pak Teguh Tuhan, juga para wakilnya, Pak Budi, Pak Sandy Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang lain, para pekerja Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan-Mu Tuhan semakin Kau nyatakan. Biarlah setiap daripada kami benar-benar menikmati berkat-Mu, berkat kerendahan hati Tuhan, berkat sorgawi-Mu Tuhan, benar-benar kami nikmati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang lebih indah Tuhan, selain kami menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap doa-doa, permohonan kami ini Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa. Segala puji sembah syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat malam.